Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya berada di lokasi yaitu Depokan Joko Tingkir, yang mana saya ditemani oleh sahabat saya, yaitu orang yang disepuhkan di Padepokan Joko Tingkir ini, yaitu panjenenganipun Bapak Muslik. Sehat kali. Alhamdulillah pangetunipun. Kalik, ini saya masih ingin melanjutkan keterangan-keterangan saya yang berkaitan dengan Jokomodo, yang mana kemarin saya ceritakan pada episode sebelumnya bahwa Jokomodo ini sudah mulai diperkenalkan kepada Raden Wijaya selaku pemangku kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu, setelah Patih Daha, yaitu Patih Haryotila, kembali ke Daha karena dia sudah sanggup untuk meneruskan, yaitu Undang-Undang Majapahit yang masih belum selesai, yaitu Purnadigama Dharma Sastra. Oleh sebab itu, Empu Tilam kemudian bersama-sama dengan Modo ini kembali ke Daha. Kemudian karena Empu Tilam ini sebetulnya orangnya sakit-sakitan, orangnya sakit-sakitan karena apa? Semenjak terjadi perang antara Singosari melawan Kediri, yaitu Singosari diserbu oleh Joyokatwang pada tahun 1278. Ini Empu Tilam pada waktu itu sedang menghadapi pertempuran satu lawan satu, yaitu melawan Ardaraja. Ardaraja itu adalah anak dari Joyokatwang. Nah, di dalam pertarungan itu Empu Tilam ini tergores lengannya sih dengan keris pusaka milik Ardaraja. Nah, dengan tergoresnya lengan Empu Tilam, Patih Daha ini itu ternyata sulit untuk disembuhkan. Bahkan saat itu diperkirakan umurnya Empu Tilam itu hanya 1 tahun. Tetapi setelah berusaha berobat, ternyata bisa bertahan sampai 15 tahun. Nah, di dalam posisi sakitnya ini juga kumat-kumatan, kronis, kadang-kadang enak, kadang-kadang sakit, dan seterusnya. Nah, padahal di dalam kondisi yang seperti itu, beliaunya ini menyanggupi Raden Wijaya untuk melanjutkan, yaitu Paradigama Dharma Sastra Undang-Undang Majapahit yang diserahkan kepada Empu Tilam. Tetapi untungnya saat itu Empu Tilam memperkenalkan seseorang yang namanya Mada, yang ikut membantu di dalam penulisan-penulisan dan pemikiran-pemikiran yang dituangkan di dalam Paradigama Dharma Sastra atau Undang-Undang Majapahit. Oleh sebab itu, Raden Wijaya pada waktu itu juga berkenan, karena tulisan-tulisan yang disampaikan kepada Raden Wijaya ini ternyata walaupun itu pengakuan dari Empu Tilam, separuh dari tulisan yang diserahkan kepada Raden Wijaya tentang Undang-Undang Majapahit itu adalah tulisan dari
Mada. Oleh sebab itu Raden Wijaya senang, karena walaupun Empu Tilam ini sudah sepuh, tetapi ada orang muda yang menjadi tangan kanan dari Empu Tilam dan ikut membantu di dalam penyelesaian paradigma Dharma Sastra. Nah, dilanjutkan Kalik, pada waktu itu yang namanya Empu Tilam kan sakit-sakitan. Nah, suatu ketika Empu Tilam ini kan setiap hari itu bertemu dengan Mada, karena dia adalah anak angkat yang dikasihi dan termasuk murid yang disayangi, karena Mada ini memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata dan memiliki pandangan yang luas sampai ke tingkat-tingkat orang-orang bawah, karena dia juga pernah menelusuri sampai ke Tuban, Lasem, Bojonegoro, sehingga bergaul dengan orang-orang bawah itu sudah biasa. Nah, oleh sebab itu ketika pada suatu malam ini Mada mendengar bahwa Empu Tilam ini menangis. Karena menangis, akhirnya didatangilah Empu Tilam. Kemudian ditanyakan tentang apa kok menangis. Wahai anakku, Mada, aku sudah tua. Tetapi aku masih memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan sebuah undang-undang di kerajaan, yaitu paradigma Dharma Sastra. Aku menangis ini karena takut. Takut kalau undang-undang yang diserahkan kepada saya ini tidak bisa diselesaikan. Itulah mengapa aku menangis. Kemudian bagaimana nanti andai kata Purnadigama Dharma Sastra ini belum selesai, kemudian aku sudah tiada. Yang pertama, berarti saya sebagai orang yang tidak bisa menyelesaikan tugas. Yang kedua, betapa kecewa dari Raden Wijaya yang mengutus aku untuk menyelesaikan undang-undang Majapahit itu, tetapi belum selesai. Pasti akan kecewa. Oh, mangkatan Romo. Kanjeng Romo, panjenengan empun susah. Panjenengan empun sedih. Saya bersumpah demi keluhuran Kanjeng Romo selaku orang yang mendidik saya, selaku orang yang membesarkan saya, selaku orang yang memberikan pengarahan-pengarahan kepada saya bersumpah akan menyelesaikan buku ini walaupun nyawa saya akan terenggut. Saya tidak memperdulikan, karena saya ingin membalas budi kepada Kanjeng Romo. Wah, setelah mendengar sumpah dari anak angkatnya ini, Empu Tilam semakin nangisnya semakin kencang. Nangisnya Empu Tilam yang berikutnya ini adalah karena sedih bercampur haru. Karena ada orang, anak yang tidak disangka-sangkanya, kemudian bisa dididik, menulis, membaca, kemudian wawasannya begitu luas dan memiliki kejujuran dan memiliki tingkat sebuah ketaatan terhadap orang tua yang luar biasa. Itulah yang menjadikan Empu Tilam menjadi sedih campur terharu. Terharunya karena ada kesanggupan seorang Mada, anak angkatnya, untuk menyelesaikan tugas kerajaan, yaitu untuk membuat undang-undang Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Empu Tilam mulai reda. Kemudian sambil merebahkan tubuhnya, kemudian di sisinya ada Mada, anak angkatnya yang selalu setia mendampingi dan merawat Empu Tilam. Akhirnya apa yang terjadi, pemirsa? Tiba-tiba Empu Tilam ini
kemudian membisiki anak angkatnya. Tetapi apa yang dibisikkan? Kemudian dia memberikan perintah, wahai anakku, jika kamu ingin menyelesaikan buku ini, jika kamu ingin menyelesaikan buku undang-undang, maka kamu harus mendatangi sebuah tempat, di mana tempat ini pernah didirikan sebuah kerajaan besar yang ada di Baruna Dwipa, yang dulu pernah dipimpin oleh seorang raja besar namanya Sanghyang Baruna. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah memberikan pesan dan telah membisiki Mada tentang apa yang dibisikkan, kita tidak tahu. Tiba-tiba dia menghembuskan napas yang terakhir. Dia wafat dengan tenang. Dan itu menjadikan keluarga merasa kehilangan. Dan Mada yang ada di sisinya tidak percaya kalau gurunya ini wafat. Akhirnya setelah sadar kalau gurunya ini sudah wafat, akhirnya dia keluar dari kamar. Kemudian anak dan istri dari Empu Tilam ini kemudian masuk dan menangisi jasad yang membujur di atas sebuah tempat tidur di peraduan seorang adipati Kediri, seorang patih di Kediri. Kemudian Mada kemudian ambil tindakan keluar. Setelah keluar, kemudian ketemu dengan seorang empu, yaitu Empu Dipo. Empu Dipo ini adalah memiliki jabatan sebagai Rakrian Ronggo. Rakrian Ronggo Empu Dipo ini kemudian diajak bicara oleh Mada. Wahai Empu Dipo, karena sudah nyata kalau Empu Tilam sebagai seorang patih di Daha ini sudah wafat, maka harus segera memberikan kabar kepada Raden Wijaya selaku pemangku kerajaan Mojopahit. Karena Empu Tilam ini merupakan orang penting di kerajaan Mojopahit. Baiklah, kalau begitu saya buatkan surat keterangan kalau Patih Daha Empu Tilam sudah wafat. Kemudian nanti biar saya saja yang mengantarkan surat ini ke Majapahit. Tiba-tiba Empu Dipo mendatangi Mada. Kemudian malah dia ragu-ragu untuk mengantarkan surat itu. Wahai Mada, kalau saya nanti mengantarkan surat ini langsung ke Raden Wijaya, Prabu Mojopahit, saya tidak berani. Aku takut. Aku takut kalau salah. Nah, kalau begitu, Empu, jangan langsung diserahkan kepada sang raja. Tapi berikan saja kepada pimpinan Daha yang ada di Mojopahit, yaitu Raja Muda Daha, yaitu Kologemet atau Jaya Negara. Setelah diberikan solusi itu, Empu Dipo pun masih belum berani. Kemudian malah sekarang dibalik. Wahai Mada, sebaiknya kamu saja yang mengantarkan surat ini, karena kamu sudah mengenal Jaya Negara dan kamu juga sudah diperkenalkan oleh Empu Tilam di hadapan Raden Wijaya. Akhirnya tidak ambil terlalu banyak pemikiran. Mada langsung mengambil teman 10 orang, kemudian naik perahu, melewati Kali Berantas, kemudian menuju ke Mojopahit, dan hanya setengah hari sudah sampai di Mojopahit.
Setelah sampai di Mojopahit, maka Mada kemudian langsung menemui Jayanegara. Jayanegara berada di Puri Indrapura. Kemudian di sebelah utara Puri Indrapura adalah Puri Antapura, yaitu tempatnya sebuah balai yang mana di situ para raja menerima tamu undangan dan para Nayaka Praja bekerja. Di Antapura itulah kemudian ada teratak Balai Manguntur, yaitu pendopo utama, tempatnya raja memerintah. Kemudian setelah surat ini diberikan kepada Jayanegara di Indrapura, apa yang terjadi? Langsung Jayanegara ini menjerit karena dia sangat kehilangan dengan gurunya. Empu Tilam adalah orang yang paling membela terhadap Jayanegara. Empu Tilam adalah orang yang mendidiknya. Empu Tilam adalah orang yang membimbingnya. Sehingga dengan meninggalnya Empu Tilam ini, orang yang paling kehilangan adalah Jayanegara. Di tengah-tengah kerisauan hati dari Jayanegara ini, kemudian Mada yang masih duduk di bawah, tiba-tiba Mada mengatakan, "Mohon ampun pangeran, sebelum ayahanda Patih Haryo Tilam wafat, beliaunya membisiki saya. Bisikan itu berbunyi, 'Wahai anakku Mada, setelah aku meninggal, maka kamu harus mengabdi kepada Jayanegara. Ikutilah Jayanegara. Ibaratnya kamu sebagai tameng, maka jiwa dan ragamu harus kamu serahkan kepada Jayanegara untuk melindungi Jayanegara.' Begitu terkejut. Ternyata Empu Tilam sebelum wafat itu membisiki itu. Akhirnya Jayanegara, "Benarkah kamu dibisiki seperti itu oleh gurumu?" "Benar." "Benarkah kamu akan menuruti apa yang menjadi perintah gurumu itu?" "Benar, pangeran." "Kalau begitu, sekarang kalau kamu sudah berani menyatakan kesetiaan dan apa saja yang saya perintahkan kamu turuti, maka dengan cepat yang namanya Jayanegara ini mengambil pedang yang ada di dinding. Kemudian pedang itu dihunus, kemudian langsung ditebaskan kepada lehernya Mada. Mada hanya bisa diam dan memejamkan mata, tidak bergerak sedikit pun. Tetapi pedang ini kemudian ditahan oleh Jayanegara, hanya selisih beberapa mili di lehernya, yaitu di leher Mada. Kemudian pedang ini dilempar di dekat Mada. "Ambil pedang itu. Tidak mau tanganku dikotori oleh darahmu. Makanya saya urungkan, kamu saya tebas lehermu. Sekarang ambil pedang itu, gorok sendiri lehermu." Pemirsa, perintah itu langsung, tidak pakai tunggu lama. Pedang langsung diambil oleh Mada. Langsung pedang ini didekatkan di lehernya. Kemudian saat tangan Mada ini mau bergerak, gorok lehernya sendiri, maka sikutnya Mada ini langsung ditendang oleh Jayanegara. Kemudian pedang ini terjatuh. Cukup.
sekarang aku percaya bahwa kamu benar-benar orang yang setia. Baiklah Mada, ikut aku. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Jayanegara sambil membawa surat yang berasal dari Daha, kemudian mengajak Mada menuju ke Balai Manguntur, yaitu tempat kerja sang raja Raden Wijaya. Ketika berjalan, ternyata berpapasan dengan seorang patih. Seorang patih tidak lain adalah Mahapatih Wilwatikta Rakrian Halayuda. Kemudian disapanya, "Wahai paman, mau kemana?" Kemudian Patih Halayuda berhenti. "Aku mau keluar." "Raden mau kemana?" "Pangeran, saya mau menemui Kanjeng Romo di Balai Manguntur." "Ada keperluan apa?" "Saya mau mengantarkan surat bahwa Empu Tilam sekarang wafat." Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Jayanegara menyebut dan menyapa yaitu Patih Halayuda, Mada sangat terkejut. Oh, orang ini yang dikatakan oleh ayah angkat saya dulu, yang namanya Halayuda. Karena Haryo Tilang, Patih Kedaha ini sangat mengenal siapa Halayuda. Oleh sebab itu, suatu ketika Mada diberitahu, "Jika kamu besok bertemu dengan Patih Majapahit yang namanya Rakrian Mahapatih Wilwatikta, dia Halayuda, maka kamu harus berhati-hati. Karena dia mulutnya adalah ular yang berbisa. Kemudian dia memiliki watak wantu, dalam bahasa Jawanya tukang adu-adu. Makanya kamu harus hati-hati." Oleh sebab itu, ketika Jayanegara sedang bercakap-cakap dengan Patih Halayuda, maka Mada mengikuti. Yang dilihat oleh Mada adalah orang ini tidak terlalu besar, orangnya kecil, kemudian tinggi badannya juga tidak terlalu tinggi, kemudian otot-otot tubuhnya tidak terlalu kencang, tetapi orangnya berparas tampan, hidungnya betet, kemudian matanya sipit, kemudian cekung, kemudian manik-manik matanya selalu bergerak ke kiri dan ke kanan. Itu adalah pengamatan Mada terhadap Patih Halayuda. Kemudian Patih Halayuda mengajak pangeran yaitu untuk menemui ayahandanya di Balai Tratak Manguntur, yaitu pendopo kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata setelah sampai di Tratak Balai Manguntur, kemudian di sana sudah banyak orang-orang yang berkumpul. Kemudian surat ini disodorkan kepada ramanya, yaitu Raden Wijaya. Kemudian dibukanya surat ini. Ternyata apa yang terjadi? Setelah membaca surat ini, ternyata Raden Wijaya tidak terkejut. Biasa-biasa saja. Tidak ada respon yang sangat terkejut terhadap meninggalnya, wafatnya patih yang sangat cerdas, yaitu Patih Daha, Patih Haryo Tilang. Kemudian dilihatnya para punggawa yang ada di sekitarnya. Kemudian para panca, yaitu panca tanda,
5 orang yang ada di hadapannya. Pancatanda ini adalah orang-orang yang menentukan kebijaksanaan politik dan arah politik dari kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu dipandanginya satu persatu oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya melihat ke depan, yaitu kepada Pancatanda. Maka di sana didapati Empu Elam. Siapa Empu Elam itu? Yaitu Rakrian Kanuruhan. Kemudian yang kedua adalah Empu Sasi. Empu Sasi adalah seorang Ronggo Wilwotekto. Kemudian Empu Renteng adalah Dumung, juru tulis kerajaan, sekretaris negara kalau sekarang, yaitu Demong Wilwatikta, pangkatnya. Kemudian yang keempat adalah Empu Wahono. Kedudukannya adalah sebagai temenggung di Wilwatikta. Dan yang kelima adalah Haryo Nambi, seorang patih yang ada di kerajaan Mojopahit. Sehingga di kerajaan Majapahit itu ada Mahapatih Hamangkubumi, yaitu Patih Halayuda, dan ada patih di bawah kendali dari Patih Halayuda, yaitu Haryo Nambi. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah memandang para Pancatanda, orang-orang yang menentukan kebijaksanaan politik, arah politik Majapahit, kemudian melihat ke kanan dan ke kiri. Yang dilihatnya adalah para pemimpin-pemimpin agama dan para jaksa. Saat itu yang hadir adalah yaitu Dharma Diaksa Kasaiwan. Pas kebetulan ada sowan di hadapan sang raja. Dia kedudukannya adalah pemimpin agama Buddha, yaitu Dang Acarya sebagai seorang pemimpin agama Buddha. Kemudian juga dilihatnya yaitu Mapanji Paragota. Mapanji Paragota adalah Samgat Terwan. Pangkatnya adalah Samgat Terwan. Kemudian yang ketiga, Empu Lungguh. Seorang empu yang disegani karena kebijaksanaannya, kedudukannya sebagai sang Noyopati. Dan yang terakhir adalah Empu Bango. Empu Bango adalah orang yang memiliki kesetiaan tingkat tinggi terhadap kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu dia dijuluki sang Satyoguno. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Raden Wijaya memandang Pancatanda, memandang para pemimpin agama, memandang para pemimpin-pemimpin yang lain, tiba-tiba Raden Wijaya yang sudah bergelar Prabu Rajasa berdiri, kemudian memandang ke arah pangeran. Wahai pangeran, sehingga semua merasa ketakutan. Yang ada di belakangmu itu adalah seorang pemuda yang namanya Mada. Benarkah? Mohon ampun, Kanjeng Prabu. Leres menika Mada. Kemudian tiba-tiba seorang Raden Wijaya yang begitu memiliki aura kewibawaan yang luar biasa, kemudian mencabut pusakanya dari belakang. Kemudian pusaka ini mulai didirikan, sehingga orang-orang yang hadir di ruangan yaitu Balai Manguntur itu semuanya menjadi takut, karena yang dituju adalah pemuda itu, yaitu Mada. Sehingga di benak mereka akan mengatakan,
pemuda ini apakah akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan sebuah penghargaan? Tiba-tiba keris ini diacungkan ke atas. Kemudian Raden Wijaya dengan keras mengatakan, Sang Widi telah mengirim seorang pemuda di kerajaan Mojopahit ini. Seorang pemuda yang akan menjadi dewa penolong di kerajaan Mojopahit ini. Oleh karena itu, mendekatlah kamu, Mada, sehingga orang ini semuanya begitu mengikuti apa yang telah didengungkan dan diucapkan oleh Raden Wijaya dengan penuh gemetar. Akhirnya Mada ini pelan-pelan menginsut ke hadapan Raden Wijaya. Wahai Mada, mulai hari ini aku perintahkan kepadamu, lanjutkan tulisan Purwadigama Dharma Sastra sampai selesai, dan terimalah pusaka ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa terkejutnya orang-orang yang hadir di Balai Manguntur saat itu. Semuanya bertanya-tanya. Karena anak muda ini anak yang masih baru dikenal namanya. Kemudian dilanjutkan apa yang dikatakan oleh Mada. Tugas Paduka akan saya junjung tinggi. Hamba rela mati demi menyelesaikan tugas ini. Kemudian Raden Wijaya melanjutkan sabdanya. Wahai para Nayoko Projo, saksikanlah bahwa hari ini aku mengangkat Mada, seorang anak muda yang masih berumur 18 tahun. Aku angkat menjadi Rakrian Patih Muda di Daha, menggantikan Rakrian Patih Daha Haryo Tilang. Luar biasa. Seorang anak muda yang masih berumur 18 tahun sudah mendapatkan dua kepercayaan yang sangat luar biasa. Membuat undang-undang di kerajaan Mojopahit. Padahal di kerajaan Mojopahit banyak para empu, orang-orang hebat. Tetapi mengapa Mada yang baru berkarir di Daha menjadi anak angkat dari Haryo Tilang tiba-tiba diangkat menjadi seorang patih muda yang ada di Daha? Karena tidak lain, karena Mada adalah anaknya sendiri. Begitu kali. Ada yang ditanyakan? Kemudian bergelar Gajah Mada itu peristiwanya gimana? Nah, pertanyaannya Pak Muslik, kapan yang namanya Mada ini nanti mendapatkan gelar sebagai Gajah Mada? Ini sekarang di Daha ini, setelah Mada ini diangkat menjadi Rakrian Patih Muda Daha, maka panggilannya sekarang adalah Empu, yaitu Empu Mada. Belum Gajah, masih Empu Mada. Nah, pertanyaannya, kapan akan mendapatkan panggilan Gajah Mada? Ini masih menunggu cerita berikutnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini keterangan saya. Pasti nanti akan saya lanjutkan
Semoga diberikan kesehatan sehingga nanti sampai pertanyaan dari Pak Muslik ini, kapan gelar Gajah Mada itu disandangnya? Tunggu episode berikutnya. Sampai di sini akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.